Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah kita ditakdirkan untuk meneruskan rutinitas kita. Sementara rutinitas yang kita jalani adalah salah satu dari beberapa perintah yang ada di dalam ajaran agama. Kita dalam pertemuan ini mempunyai kesempatan untuk thalabul ilmi atau menuntut ilmu, mencari ilmu, dan bahkan seperti yang diajarkan di dalam Al-Quran, salah satu doa yang mesti kita mohonkan kepada Allah Ta'ala adalah Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku tambahkanlah ilmu untukku. Sementara ilmu Allah Ta'ala itu tidak akan habis walaupun kita mendapatkan dalam jumlah yang sangat banyak. Semua ilmu yang telah didapatkan oleh manusia yang begitu banyak itu bila dibandingkan dengan ilmu yang belum mereka ketahui, masih banyak yang belum mereka ketahui. Sehingga di sepanjang kehidupan kita harus mengkondisikan diri untuk mempunyai kemauan kuat di dalam mencari ilmu. Tanpa itu kita tidak akan bisa bergabung di dalam majelis yang seperti ini. Seperti halnya perjuangan di dalam thalabul ilmi atau mencari ilmu itu kita harus berjuang. Dan kita semua telah tahu apapun yang kita hasilkan pasti dilalui dengan perjuangan. Kita berjuang ketika kita menghadapi rasa malas, kita berjuang ketika kita menghadapi berbagai urusan, dan untuk satu hal yang menjadi prioritas kita harus bisa mengesampingkan yang lain, karena ketika kita memilih maka kita harus mengorbankan selain pilihan kita. Di saat kita makan, kalau kita memilih pecel berarti kita harus mengorbankan lauk-lauk yang lain. Kita memilih tahu berarti kita mengorbankan sate, tempe, dan yang lain. Kita memilih untuk pergi dari rumah berarti kita mengorbankan kampung halaman kita. Kita pergi ke manapun berarti kita harus mengorbankan yang tidak menjadi pilihan kita. Begitu pula menuntut ilmu atau thalabul ilmi. Saat kita mempunyai keinginan untuk thalabul ilmi, harus disertai kemauan yang kuat. Kalau kita mempunyai kemauan yang kuat, kita harus melakukan perjuangan, dan di dalam perjuangan kita harus berkorban. Sehingga seperti saya, mungkin orang ada yang menganggap penggawean yang ngaji, tapi saya sendiri harus mengakui bahwa untuk berangkat ngaji itu saya juga sering menghadapi rasa malas, sering menghadapi urusan-urusan yang lain, tapi pada akhirnya harus ada yang dipilih. Kalau saya sering memilih yang lain, saya mesti menjadi tidak jelas lagi. Jangan mengikir lapo, saya kadang ngaji, kadang cangkruk, kadang keluyuran. Seperti itulah hakikat dari kehidupan. Di saat kita memilih, kita harus rela untuk mengorbankan yang lain. Dan bersyukurlah sampai saat ini kita masih ditakdirkan untuk terus thalabul ilmi atau menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu menjadi kewajiban yang tidak akan berhenti sepanjang kita menjalani kehidupan. Mengenai fadilah-fadilah atau keutamaan-keutamaan, tentu kita semua telah tahu tentang keutamaan ilmu. Kalau kita mengikuti konsepnya Imam Ghazali, tujuan dari menuntut ilmu adalah mendapatkan hidayah, bukan yang lain. Tapi untuk melakukan itu, kita sering menghadapi ujian, bujukan, jebakan, dan jebakan-jebakan itu tentu sering berasal dari setan. Tapi memang Allah Ta'ala itu selalu menyediakan ujian untuk kita semua ketika kita mempunyai maksud untuk melakukan sesuatu. Bahkan
Bila kita mempunyai maksud untuk melakukan kejahatan, itu pun juga ada hadangannya, ada rintangannya. Jadi apapun yang kita lakukan itu pasti ada rintangannya. Bodoh-bodoh rintangannya. Apakah kita tidak memilih yang baik saja? Apakah kita tidak memilih yang sesuai dengan perintah Allah saja? Sesuai dengan keridhaan Allah saja? Nanti tadi maling yo akeh cobaan nih, konangan resikonya yo gede, konsekuensinya yo berat. Ngaji juga sama. Kadang lek dhewe ngaji ono sing ngeledek, ono sing ngolok-ngolok. Kok ati baleni zaman Majapahit mana? Saiki wis gak zaman ngene iki. Ada yang ngeledek seperti itu. Ya semacam-macam lah. Jadi apapun yang kita lakukan pasti ada rintangan, ada cobaan, ada konsekuensi, ada selain konsekuensi itu kadang itu ada kompensasi, tapi ini kesannya beda ya kalau kompensasi. Beda. Kita langsung melanjutkan mawon pembacaan tafsir Al-Ibris. Kita sudah menyelesaikan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini adalah surat yang selalu kita baca di setiap hari, bahkan dalam satu hari satu malam setidaknya kita membaca 17 kali. Dalam surat Al-Fatihah semua kandungan Al-Quran termuat. Kalau kita memahami Al-Fatihah, bisa jadi kita seolah-olah sudah memahami semua isi Al-Quran. Jadi Al-Quran yang berjumlah ribuan ayat, ribuan kalimat, dan ribuan pemahaman, semua terringkas di dalam Al-Fatihah. Ilmu apapun ada di dalam Al-Fatihah. Cuma untuk memahami secara lengkap, kita harus mempelajari ayat-ayat dan surat-surat yang lain. Dan memang seperti itulah tafsir Al-Quran. Tafsir yang paling baik itu adalah menafsirkan sebuah ayat dengan ayat yang lain. Kita sering menjumpai ayat Al-Quran yang belum begitu jelas maksudnya. Kemudian kita membaca ayat yang lain yang ada di dalam surat yang lain, ada di dalam juz yang lain, dan itu memberikan penjelasan tentang ayat yang sebelumnya kita anggap masih belum jelas. Seperti itulah tafsir yang paling bagus, menafsirkan sebuah ayat dengan ayat yang lain. Sehingga untuk surat Al-Fatihah mungkin penjelasan yang panjang, penjelasan yang konkret, yang lengkap akan kita dapatkan kalau kita juga mempelajari ayat-ayat yang lain. Sekarang kita telah sampai pada surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ini salah satu ayat yang juga kita temukan di dalam surat-surat yang lain, dan bahkan model ayat yang seperti ini juga kita temukan di dalam beberapa surat di dalam Al-Quran. Dan ayat-ayat yang seperti ini selalu kita temukan di awal surat. Al-Baqarah diawali dengan Alif Lam Mim, dan ayat yang seperti ini biasanya dijelaskan dengan wallahu a'lam bimuradihi bi, begitu. Allah Ta'ala itu yang lebih tahu mengenai maksud dari ayat yang seperti ini. Seperti Alif Lam Mim, yang paling mengerti, paling tahu apa maksud Alif Lam Mim adalah Allah Ta'ala. Ada juga awal surat yang hanya terdiri dari satu huruf saja, seperti Shod, Nun, apalagi Qaf, ya. Ada yang kalau Alif Lam Mim terdiri dari 3 huruf. Ada juga yang terdiri dari 5 huruf dan 4 huruf. Yang 4 huruf seperti Alif Lam Mim Ra, Alif Lam Mim Shad. Yang 5 huruf seperti Ha Mim Ain Sin Qaf. Dan itu apa itu di dalam surat Maryam, Kaf Ha Ya Ain Shad, itu terdiri dari 5 huruf. Alif Lam Mim terdiri dari 3 huruf. Dan ada juga yang terdiri dari 2 huruf, yaitu Ha Mim Ta Sin. Zalikal kitabul la raiba fi. Zalikal utawi iki kitab
Iku Alkitabu kitab. Utawa dari kau tahu iki iku Alkitab kitab. Ini adalah kitab, maksudnya begitu. La raiba orang kemamangan iku maujud di dalam Alkitab. Bukan tur dadi pitutuh bil muttaqina tumrap wong kang padha takwa kabeh. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Utawi muttaqin utawi wong kang padha bertakwa iku alladzina wong akeh utawa wong-wong yu'minuna kang padha percaya padha beriman sapa alladzina bil ghaibi lawan barang kang samar utawa kang gaib. Yuqimuna lan padha jenengaken utawa jumenengaken iku ngadekaken sapa alladzina as-sholata ing sembahyang atau ing salat. Wa mimma lan saking barang atau saking sebagian barang razaqna kang wis paring rezeki sapa ingsun hum ing alladzina yunfikuna padha infak padha dermaaken niki padha amblanjaaken sapa alladzina. Ini adalah kitab. Al-Quran ini adalah kitab yang la raiba fihi, tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Susunan kalimat seperti ini menunjukkan la nafil jinsi. Seperti la raiba, artinya tidak ada keraguan sama sekali fihi di dalam Alkitab. Susunan kalimat yang seperti ini seperti la ahada fidari, tidak ada seorang pun di dalam rumah. Tidak ada seorang pun di dalam rumah. La ta'ama fil matbahi, tidak ada sedikit pun makanan di dalam dapur. Ini la raiba, tidak ada keraguan sama sekali, nggak ada kemamangan iku maujud fihi di dalam Alkitab. Karena kita semua telah tahu bahwa kitab ini adalah kalamullah, wahyu dari Allah kepada Kanjeng Nabi, dan kalamullah atau dawuhnya Allah. Tentu kita yakini semuanya benar, semuanya sesuai dengan kenyataan, tidak ada sedikit pun kebohongan di dalamnya. Jangankan kebohongan, keraguan pun tidak ada sedikit pun di dalamnya. Jadi kalau kita mendengar ucapan orang, mungkin kadang-kadang kita ragu-ragu yang diomongkan itu benar atau tidak, sesuai dengan fakta atau tidak, sesuai kenyataan atau tidak. Itu wajar, karena yang mengucapkan adalah orang. Kadang yang mengucapkan adalah orang yang tidak kita ketahui identitasnya. Iki wong ndi iki, moro-moro ngomong koyo ngene, moro-moro ngabarne koyo ngene. Umpama kita nggak percaya juga nggak dosa. Kalau kita percaya ya terserah kita. Tapi untuk percaya atau tidak percaya, kita mesti mempertimbangkannya. Kita baru percaya kalau tahu bahwa orang itu adalah orang yang memang mempunyai kredibilitas, mempunyai kejujuran yang memang layak untuk dipertanggungjawabkan. Nek wong niku penggaweane goro, meskipun sing diceritane iku bener, wajar kalau orang tidak akan percaya pada dirinya, walaupun yang dia ceritakan itu adalah sesuatu yang benar. Terus terhadap orang yang tidak diketahui identitasnya, kita juga mempunyai kebebasan untuk percaya atau tidak percaya. Kalau kita serius untuk mengetahui kabar tersebut, ya kita harus menyatakan atau harus melakukan penyelidikan yang dikabarkan itu benar-benar terjadi atau omong kosong saja. Ya. Terus atau kita akhirnya tahu kalau orang yang menyampaikan kabar itu adalah orang yang memang kejujurannya bisa dipertanggungjawabkan, barulah kita boleh percaya pada kabar yang dia bawa. Kalau yang mengabarkan itu orang fasik, orang nggak jelas, orang yang kredibilitasnya minim, itu seperti di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin wa tusbihu 'ala ma fa'altum fi anfusikum nadimin. Wahai orang yang beriman, apabila datang seorang fasik pada kalian
dengan membawa sebuah kabar, kota bayan, maka tabayanlah, maka klarifikasilah. Kita harus menyelidiki ini kabar benar-benar sesuai fakta atau kabar buatan, kabar yang digawe-gawe atau kabar bohong, hoak ya, hoak. Ya, ibu-ibu mungkin ya kenal hoak ya, ngerti hoak ya. Karena kan zamannya HP, yang nyekel HP ini wis rata-rata ngerti hoak. Hoak ini kuno kok kabar palsu, kabar bohong. Itu harus kita hati-hati. Kita harus mewaspadai. Dan kitab Allah ini tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Kalau kita ragu-ragu pada kitab Allah, apalagi yang kita percaya, ayo. Nenang kitab Allah, dewe ragu-ragu, merono sing dipercaya apa? Omongane tonggone, omongane koncone. Sementara dewe mungkin pernah dihapusi tonggone, pernah dihapusi koncone. Ya masih guyon. Okay. Terus kalau kita ingin dawuh yang sama sekali tidak terdapat keraguan di dalamnya, itu adalah Al-Quran. Jadi apa yang dikatakan Al-Quran mestinya kita percaya 100%. Mengapa? Karena yang dawuh adalah Allah Ta'ala. Mungkin orang yang nakal juga menginginkan bukti. Apa bukti nenek Al-Quran itu dawuh Allah? Kalau mau tahu belok dewe tak? Ya, orang seperti itu bisa kita kasih jawaban. Awakmu itu percaya enggak nek awakmu itu keturunan Nabi Adam? Nek percaya apa bukti ini? Awakmu nemu kitab sejaman Nabi Adam yang menjelaskan nasabmu bersambung pada Nabi Adam. Itu rusak-rusakan yang itu. Dan kita sebenarnya bisa membuktikan dengan memperhatikan ayat-ayat Al-Quran dengan fakta atau dengan kejadian yang sebenarnya. Ada beberapa ayat yang bisa menjadi bukti kebenaran Al-Quran. Ada surat Ar-Rum. Di awal surat Allah Ta'ala mendikau alif lam mim uribatir rum fi atal audillahu min ba'di walabihim sayawlikun fi bidai sini lillahi al-amru min qabl wa min ba'di yawma idhi yafrahul mu'minun nabi nasallah yang semuanya yasha al-ayat. Saat itu Rom atau Romawi telah dikalahkan, dan memang pada zaman itu terjadi persaingan yang sangat ketat antara kerajaan Romawi dan kerajaan Persia. Kedua kekuatan ini sering bertikai, sering berperang, dan mereka saling mengalahkan. Romawi pernah dikalahkan, Gulibatir Rom, fi adnal ardi, di tempat yang paling dekat dari bumi, wa min ba'di walabihim sayawlikun. Tapi setelah mereka mengalami kekalahan, mereka akan berbalik mengalahkan. Bidil isini, di dalam beberapa tahun atau 7 tahun, ilal amru min qablu wa min ba'du al-ayah. Ini pernah benar-benar terjadi. Saat itu sahabat Abu Bakar As-Siddiq menyatakan yakin dengan kebenaran ayat Allah yang isinya seperti itu. Walaupun Romawi telah dikalahkan, tetapi selang beberapa tahun lagi mereka akan berbalik mengalahkan. Karena pada saat itu, walaupun orang-orang Romawi banyak yang tidak beriman, mereka mayoritas memeluk Nasrani. Orang-orang Islam merasa mempunyai beberapa kesamaan dengan mereka dibandingkan dengan orang-orang Persia. Setidaknya, walaupun orang-orang Romawi saat itu banyak yang tidak beriman seperti keimanan Nabi Muhammad, mereka juga menuhankan Allah. Dan orang-orang yang menuhankan Allah biasa disebut dengan orang-orang yang memeluk agama samawi alias agama langit. Mereka adalah orang-orang yang mengagungkan Nabi Musa melebihi proporsinya. Nabi Isa yang sebenarnya menjadi seorang nabi, seorang rasul atau utusan, orang-orang Nasrani menganggap beliau sebagai Tuhan. Dan tentu ini adalah anggapan yang melebihi kapasitas Nabi Isa. Memanglah pada saat itu Nabi Isa mempunyai mukjizat-mukjizat yang sangat mengesankan. Pada saat itu diceritakan manusia sedang senang-senangnya
menjalankan praktek ketabiban. Mereka banyak yang berburu ilmu ketabiban alias ilmu kedokteran, karena memang pada saat itu banyak manusia yang mempunyai kecenderungan untuk menguasai ilmu ketabiban dan mempraktekkannya. Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Isa berupa kemampuan untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit, bahkan orang-orang yang sakit parah, orang-orang yang terkena lepra. Nabi Isa mampu menyembuhkan penyakit apapun, mampu disembuhkan oleh Nabi Isa. Bahkan Allah juga memberikan mukjizat kepada Nabi Isa berupa kemampuan menghidupkan orang-orang yang telah meninggal dunia. Karena itulah sebagian pengikut beliau ada yang memandang Nabi Isa dengan pandangan yang berlebihan, bahkan menganggap beliau sebagai Tuhan. Dan tentunya konsep ketuhanan bila ditujukan pada selain Allah, kita sendiri nanti akan menemukan banyak keganjilan dan kejanggalan. Umpama Nabi Isa dianggap sebagai Tuhan, sementara Nabi Isa itu kan juga mempunyai kelahiran. Nabi Isa juga tumbuh seperti manusia yang lain. Kalau Nabi Isa dianggap sebagai Tuhan, berarti sebelum Nabi Isa itu nggak ada Tuhan. Kemudian ketika Nabi Isa itu wafat, berarti setelah wafatnya Nabi Isa tidak ada Tuhan lagi. Seperti itu diantara keganjilan dan kejanggalannya. Kembali lagi pada ayat Ar-Rum, surat Ar-Rum. Kerajaan Romawi telah dikalahkan, tapi setelah kekalahan mereka balik mengalahkan, dan itu terjadi setelah beberapa tahun. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq mengomentari ayat tersebut. Beliau menyatakan bahwa beliau sangat yakin bahwa apa yang disebutkan oleh ayat tersebut benar-benar terjadi. Dan karena pada saat itu kerajaan Persia sangat kuat, sebagian orang yang mendengar pernyataan Abu Bakar As-Siddiq ada yang meledek beliau, karena memang rasa-rasanya tidak mungkin kalau Persia bisa dikalahkan oleh Romawi. Tapi Al-Quran menyatakan Romawi akan mengalahkan Persia, dan Abu Bakar As-Siddiq menyatakan beliau percaya 100% dengan kebenaran Al-Quran. Sebagian orang yang tidak percaya meledek beliau, nggak mungkin kalau Persia bisa mengalahkan, nggak mungkin kalau Romawi bisa mengalahkan Persia, karena Persia pada saat itu adalah kerajaan yang sangat kuat. Sampai pada akhirnya antara sahabat Abu Bakar As-Siddiq dengan orang yang tidak percaya itu mengadakan apa itu totoan sih totoan orang yang tidak percaya itu mengajak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk totoan. Ayo wis pancen bener apa sing kok yakini, sanggup ngekek aku apa, sanggup ngekek aku piro, begitu. Sampai akhirnya disepakati untuk memberikan onta. Jadi nggak main-main totoannya. Apa sih bahasa Indonesia nih totoan itu? Taruhan, mau lari, taruhan. Sampai setelah beberapa tahun, benar saja apa yang diyakini oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Setelah beberapa tahun terjadi peperangan lagi antara Romawi dan Persia. Dan dalam peperangan ini orang-orang Romawi mendapatkan kemenangan, dan kemenangan orang Romawi benar-benar menjadikan orang-orang Islam bergembira, karena walaupun mereka itu bukan orang Islam, tapi mereka itu adalah orang-orang yang juga menganggap Allah sebagai Tuhan. Sementara orang-orang Persia pada saat itu adalah orang-orang yang menyembah api alias Majusi. Kan sesama orang yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala itu ada beberapa macam. Kalau kita melihat agama-agama di dunia itu ada banyak agama, dan kalau kita simpulkan ada dua macam agama non-Islam, atau bahkan lebih. Ada agama yang dalam ajarannya menganggap Allah Ta'ala sebagai Tuhan, meskipun mereka juga melakukan kemusyrikan.
Ada agama yang menganggap benda-benda tertentu sebagai Tuhan, seperti Majusi yang menuhankan api. Ada juga orang yang tidak beriman dan mereka tidak mempercayai adanya Tuhan sama sekali. Awal surat Ar-Rum ini juga bisa menjadi bukti kebenaran Al-Quran, sesuatu yang saat itu tidak mungkin terjadi ketika Al-Quran menyatakan pada akhirnya benar-benar terjadi. Begitu pula tentang teori ledakan besar, ini biasa yang akrab membahas masalah ini. Tiang-tiang yang senang ilmu IPA, ilmu pengetahuan alam, tiang-tiang yang senang ilmu sains, ilmu pasti. Terjadinya langit dan bumi ini diyakini berasal dari ledakan besar. Awalnya diyakini bahwa langit kali bumi itu menyatu. Ini menurut teori ilmu pengetahuan alam. Terus terjadi ledakan besar, dan dari ledakan besar itu maka terpisahlah antara langit kalian bumi. Dan teori ini ditemukan oleh seorang ilmuwan yang bernama kalau nama depannya mau Alexandra pada tahun 1928 teori Big Bang atau ledakan besar itu ditemukan. Terus ya kok cari ngomong Islam malah teori kau yang ngono itu zaman ini sono. Ada sebuah ayat dalam Al-Quran, awalam yarul ladzina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Ini adalah salah satu bukti kebenaran Al-Quran juga. Apakah mereka tidak melihat bahwa langit dan bumi pada awalnya ratqan, lengket, pada awalnya menyatu, fafataqnahuma, kemudian aku memisahkan. Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Ya ini ya. Kemudian Allah Ta'ala memisahkan di antara langit dan bumi itu dengan pemisahan yang sangat dahsyat. Kemudian setelah lebih dari 1000 tahun muncul atau baru muncul teori Big Bang. Kaset ya. Kaset. Ini juga termasuk bukti kebenaran Al-Quran. Nah, terus ayat-ayat Al-Quran itu banyak memberikan bukti kebenaran. Apakah kita masih ragu-ragu? Tapi beda lagi dengan orang yang dari awal sudah beriman kepada Allah Ta'ala. Tentu mereka ketika dikatakan ketika kita berlari bagi ini adalah kitab yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Orang-orang yang beriman tentu langsung mengiyakan. Orang-orang yang beriman langsung meyakini bahwa di dalam Al-Quran itu tidak ada sedikit pun keraguan, apalagi kesalahan. Nek sampai awake dhewe niki merasa dalam Al-Quran ada keraguan, niki bahaya. Nek awake dhewe sampai merasa dalam Al-Quran ada keraguan, terus mari mana awake dhewe percaya sapa maneh ayo. Percaya Pak Presiden, percaya Pak Lurah, percaya komune dhewe, percaya Pak Li dhewe ayo. Percaya sapa? Nek sampai awake dhewe ragu-ragu nang Al-Quran. Fihi lari fihi hudan lil muttaqin. Dan perlu kita ketahui bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa petunjuknya adalah Al-Quran. Orang-orang yang bertakwa menjadikan Al-Quran sebagai tongkat, sebagai pembimbing. Apapun yang dilakukan pasti akan dikembalikan kepada Al-Quran. Kalau kita melakukan sesuatu, sementara kita belum tahu sesuatu yang akan kita lakukan itu sebenarnya merupakan sesuatu yang baik atau tidak, sebenarnya sesuatu yang benar atau salah. Ya, kalau kita orang yang bertakwa, kita pasti akan merujuk pada Al-Quran. Kita akan sinau Al-Quran. Al-Quran ini apa ya? Tapi Quran ini kuat dulu ya. Kalau perlu melucu ya apa nih sinau ini? Rencana ini hati ngelakoni meneh, sinau ini sampai tahun ngarep balik ya apa? Ya, jadi awal dhewe ini nggak ada keuntungan. Ya. Apa keuntungannya? Ini kok awal dhewe kan kenal orang-orang yang hafal Al-Quran. Nggak hanya hafal tapi juga paham. Takoknya kok gak melo sinau, melo enake. Nek sinau dhewe 2 tahun mesti mandi. Sementara awake dhewe rencana pun nggak nglakoni. Wes takok ae sing paham Al-Qur'an. Aku iki rencana ngene, Cak. Yo kowe jeneng nurut Al-Qur'an. Tak gampang ya.
kamelot nyinaoni tapi iso untuk jawabane. Mulane pas alu ahlan zikri in kuntum la ta'lamun. Tako wong sing ahli zikir lamun sira kabeh iku enggak ngerteni. Lah tafsir niku dijelasne yang dimaksud dengan ahli zikir niku ahli ilmu, nggih. Ahli ilmu. Karena zikir itu kan artinya macam-macam. Iso diartene nyebut, iso diartene eling. Diartene nyebut, diartene eling. Nah, wong sing akeh ilinge niku nggih mesine ahli ilmu. Nah, wong gak duwe ilmu iku apa yang dielinge? Sing dirugi kan sing kota kok sing dielinge apa? Sing kok ilinge apa? Apa yo? Tapi nek wong duwe ilmu, nggih pancen wong tambah akeh ilmune iku tambah akeh laline. Tapi sing gak lali yo tambah akeh. Maksudnya podo-podo enten tiyang kali, situke duwe ilmu 1000. Sing lali 900, kali pinten? 100 kan. Situke gak duwe ilmu, sing diilingi apa? Kan kan. Tapi kan tetep itu, mulane sul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan wahai Muhammad, apakah sama antara orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu? Ya jelas begitu. Ya. Mulane yang apal Quran itu biasanya ya, begitu apal ya siyoko salawase. Jadi akhirnya orang sing apal Quran itu yo eling kalau apalan. Mulane yang sing apal yo paham maknane. Nggih ngoten niku. Nah, wae dhewe bertakwa mesti lapo-lapo takon nang Quran. Quran ku takon nang kuwi ngene, yo apa jawabane. Kesuwen ngenteni jawaban dengan cara seperti itu. Sampai-sampai Khalifah Umar Ibn Khattab itu enggak ada banyak penasehat, dan penasihat-penasihat beliau yang paling terdepan itu adalah orang-orang yang ahli Quran. Jadi awet dewi jadi pemimpin, jadikan orang yang ahli Quran itu sebagai penasihat utama, karena seorang pemimpin itu pasti mempunyai banyak kebijakan dan keputusan, juga banyak wacana. Aku dari wacana ini yang dikorai, aku nang ahli Quran. Itu yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Ya. Karena Sayyidina Umar ya jelas beliau itu orang yang bertakwa. Ketika mau melakukan sesuatu ternyata bertentangan dengan Al-Quran, beliau walaupun sangat ingin melakukan, beliau lebih memilih untuk mengalah pada Al-Quran. Okay. Apa yang nggak ngerti Sayyidina Umar itu dulu pernah menjadi pembantai, ya kan? Kabeh kenal Umar itu ontang-ontang. Bahkan ketika sudah masuk Islam dekat dengan Nabi, sering kan awal dewi ceritakan Sayyidina Umar ketika ada sesuatu yang beliau tidak berkenan, beliau menawarkan pada Nabi. Apa yang beliau tawarkan? Napa kula potong ae ndase tiyang niki. Pokoke wong sing gregetne nangesani Nabi. Sayyidina Umar memberi tawaran, apakah aku menebas lehernya orang ini. Ini kayaknya dikerungu ngoten mawon nggih. Nanti lapo-lapo kok nggak sesuai kali Al-Quran, Sayyidina Umar itu langsung tunduk. Makanya Islam ini artinya nopo aslinya tunduk, patuh datang Gusti Allah. Gusti Allah merintah ini awe dewe melok ini. Gusti Allah merintah ngono awe dewe melok ngono. Lah yang semacam itu sering kita temukan pada santri-santri kuno. Santri kuno lah ngoten nah. Nanti lapo-lapo gurune ngutus yang lain. Ngoten guys, tunduk. Masih ajanya aslinya berontak. Aslinya artinya berontak, tapi dalam tindakan lebih memilih untuk taat pada guru. Pernah suatu saat ada orang Badui sowan kepada Sayyidina Umar melalui salah satu saudara orang Badui yang dekat dengan Sayyidina Umar. Ternyata di hadapan Sayyidina Umar orang Badui ini mempunyai sebuah tujuan, dan tujuan itu sebenarnya tujuan yang kurang baik. Jadi orang Badui ini merasa kesal terhadap Sayyidina Umar. Orang Badui ini merasa bahwa kebijakan Sayyidina Umar itu tidak memihak dirinya, merasa kalau kebijakan Sayyidina Umar itu enggak adil. Di hadapan Sayyidina Umar, orang Badui ini mengata-ngatai itu semacam rodo misui Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu dituduh engkau memerintah dengan tidak adil. Padahal Sayyidina Umar itu terkenal sangat adil, sehingga kalimat yang diucapkan orang Badui ini mengatakan bahwa Sayyidina Umar memerintah dengan tidak adil,
sangat menyinggung perasaan Sayyidina Umar. Sampai Sayyidina Umar itu ati ngantem. Sayyidina Umar ati ngantem. Ketika mau memukul orang yang menjadi perantara tadi, ini termasuk salah satu penasihat Sayyidina Umar, dan dia itu ahli Quran. Orang yang menjadi perantara tersebut mengingatkan Sayyidina Umar dengan membaca sebuah ayat, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Ini yang dikatakan oleh orang yang jadi perantara tadi. Nah, sementara orang yang menjadi perantara tadi juga termasuk salah satu penasihat Sayyidina Umar, dan dia itu adalah ahli Quran. Ketika Sayyidina Umar tidak memukul, si penasihat yang menjadi perantara ini mengingatkan Sayyidina Umar, khudil afwa, ambillah permaafan. Artinya ayat ini menyuruh kita untuk memaafkan. Wa'mur bil urfi, dan perintahkanlah dengan baik. Wa'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Ojo mereka ngarung bodoh. Kemudian si penasihat yang menjadi perantara ini memberikan informasi kepada Sayyidina Umar bahwa orang Badui yang baru saja mengata-ngatai Sayyidina Umar itu termasuk orang yang tidak berilmu, ya, termasuk orang yang bodoh. Memang bodoh kan ya wis gak usah diladeni. Meladeni yang bodoh itu wis puas kesel dewe. Kita memberikan penjelasan dengan dasar sing kuat. Wong bodoh menyangkal, menyanggah, nek cara Jawane napa? Bantah dengan menggunakan perasaan atau akalnya sendiri tanpa ada dasar yang bisa dipertanggungjawabkan. Saat itu, saat Sayyidina Umar akan memukul, sementara pada waktu yang sama salah satu penasihat beliau membacakan ayat tersebut, Sayyidina Umar pun tidak jadi memukul. Ini Sayyidina Umar yang terkenal ini mungkin bagus. Mana awal dewe, harus kadang ada yang ngantem kayak dalil kira-kira ya Allah. Ini menunjukkan kalau kita ini belum benar-benar tunduk pada Al-Quran, belum benar-benar tunduk pada Al-Quran. Kalau kita ternyata masih belum benar-benar tunduk pada Al-Quran, ini termasuk indikasi kalau kita ternyata juga belum bertakwa kepada Allah Ta'ala. Oke, walaupun tidak banyak yang kita bahas dan kita bicarakan dalam pertemuan ini, tapi semoga menjadikan hidayah untuk kita semua, menjadi petunjuk untuk kita semua, menjadi ilmu yang berkah dan manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.